karena kita sedang mengakselerasi vaksinasi. Setelah pendidik dan tenaga pendidikan di dalam satu sekolah sudah divaksinasi secara lengkap, pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau kantor Kemenak mewajibkan satuan pendidikan tersebut untuk menyediakan layanan pembelajaran tatap muka terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan. Dan juga masih ada opsi pembelajaran jarak jauh. Kenapa masih harus ada opsi pembelajaran jarak jauh? Karena protokol kesehatannya itu maksimal kapasitasnya 50%. Jadi mau tidak mau, walaupun sudah selesai vaksinasi dan diwajibkan untuk memberikan opsi tatap muka terbatas, tapi masih harus melalui sistem rotasi. Sehingga harus menyediakan dua opsinya, tatap muka dan juga pembelajaran jarak jauh. Tapi poin kedua yang terpenting adalah orang tua atau wali murid boleh memilih, berhak dan bebas memilih bagi anaknya apakah mau melakukan pembelajaran tatap muka terbatas atau tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Jadinya sekolah setelah guru-guru dan tenaga pendidiknya divaksin itu wajib memberikan pelayanan pembelajaran tatap muka terbatas dengan protokol kesehatan. Tetapi orang tua boleh memilih apakah mereka nyaman mengirim anaknya ke sekolah apa tidak. Jadinya ujung-ujungnya per anak keputusan ini ada di orang tua. Tetapi sekolah yang sudah divaksinasi wajib memberikan opsi tatap muka terbatas pada saat vaksinasinya sudah rampung. Berikut. Ya, tentunya satuan pendidikan wajib memenuhi daftar periksa atau checklist sebelum memulai layanan pembelajaran tatap muka. Checklist ini sudah tersebar ke semua sekolah, sudah berbulan-bulan kita tahu sejak zona hijau dan kuning pun dibuka. Ini sama saja daftar periksanya sesuai dengan protokol dari Kemenkes. Ya, pembelajaran tatap muka terbatas ini dikombinasikan dengan pembelajaran jarak jauh, ya, karena harus rotasi. Ya, nanti saya diskusi sedikit, saya akan jelaskan sedikit mengenai apa untuk mengingat kembali apa protokol kesehatannya. Dan tentunya orang tua dapat memutuskan anaknya. Kalau mereka tidak nyaman, mereka boleh memutuskan anaknya masih mau PJJ ataupun dia kembali ke kelas. Ya. Nah, pemerintah pusat, daerah, dan Kanwil wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan. Dan kalau berdasarkan hasil pengawasan terdapat kasus konfirmasi COVID-19, pemerintah pusat, daerah, Kanwil, atau kantor Kemenak, dan kepala satuan pendidikan wajib melakukan penanganan kasus dan dapat memberhentikan sementara pembelajaran tatap muka di sekolah tersebut, ya. Jadi kalau ada infeksi di sekolah tersebut bisa dengan segera ditutup, ya, tatap muka terbatasnya selama infeksinya masih ada atau terjadi. Nah, dalam hal terdapat kebijakan pemerintah pusat, misalnya satu daerah itu atau kecamatan itu sedang melakukan PPKM, itu juga merupakan satu situasi di mana pembelajaran tatap muka dapat diberhentikan sementara, ya. Jadinya ada berbagai macam, bukannya kita mewajibkan tatap muka, tapi terus kalau ada infeksi COVID di dalam sekolah itu tidak ada penutupan, tidak, itu salah. Kalau ada infeksi harus segera ditutup sementara untuk sekolahnya, dan kalau daerah itu sedang melakukan PPKM atau pembatasan dalam skala mikro, itu juga diperbolehkan pembelajaran tatap mukanya diberhentikan sementara sebelumnya. Jadi ini poin yang sangat penting untuk diketahui. Berikut. Ya, seperti yang saya bilang, masuk sekolah itu bukan seperti sekolah yang biasa. Masuk sekolah dari semua kondisi-kondisi yang terpenting adalah social distancing minimal 1,5 meter, jaga jarak antara bangku-bangku dan kursi, dan maksimal 18 peserta didik per kelas. Karena yang biasanya 36, sekarang 50%, yaitu 18. Apa ini artinya? Artinya sekolah itu kan maksimal daripada sekolah. Jadi sekolah itu boleh bebas memilih. Kalau dia mau melaksanakan tatap muka hanya 2 kali seminggu di dalam sekolahnya, itu diperbolehkan. Dia mau pecah menjadi 3 rombel, dari satu rombel dipecah 3, silakan. Mau dipecah menjadi 2, silakan. Kita memberikan kebebasan sekolah untuk menentukan bagaimana. Tetapi dia harus mulai. Pada saat vaksinasi sudah selesai, dia harus memulai menyediakan opsi ini. Dan dia boleh bertahap, itu terserah sekolahnya. Kemudian saya maunya 2 hari dulu, baru minggu depannya atau bulan depannya memulai 3 hari seminggu melakukan tatap muka. Saya mau bagi di 2 kelas, di 2 grup, atau dibagi dengan 3 grup, itu diskresi masing-masing sekolah sesuai dengan kebutuhannya. Ya, tentunya jarak minimal itu bisa dipastikan. Jadinya yang kita ingin lihat adalah sekolah sudah
memulai latihan melakukan tatap muka, tapi sekolah itu maksimal hanya 50% kapasitas per kelas. Dan tentunya wajib masker, cuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak tentunya menjadi standar protokol kesehatan. Berikut protokol-protokol kesehatan lainnya seperti misalnya tidak boleh berinteraksi di kantin, belum bisa beroperasi di masa transisi. 2 bulan pertama itu tidak ada aktivitas di kantin, tidak ada olahraga dan ekstrakurikuler, ya, dan kegiatan lain selain pembelajaran tidak diperkenalkan untuk masa transisi 2 bulan pertama itu pada saat dia mulai tatap muka, ya. Tapi kegiatan pembelajaran bisa di luar lingkungan, contoh guru kunjung itu seperti biasanya diperbolehkan, ya, tentu dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Jadi ini sangat penting. Masuk tatap muka terbatas ini sama sekali berbeda sama sekolah sebelum pandemi, ya. Tatap muka terbatas itu jauh lebih sedikit muridnya di satu tempat dengan pembatasan jarak yang ketat. Semua harus memakai masker dan tidak boleh ada aktivitas-aktivitas yang menciptakan kerumunan. Berikut, ya. Peran aktif daripada kepala sekolah, yaitu kepala satuan pendidikan, dan juga pemerintah daerah, kantor, dan atau kanwil Kemenak ini sangat dibutuhkan untuk memastikan pembelajaran bisa berjalan dengan aman. Kita ingin semua kepala satuan pendidikan, kepala-kepala sekolah kita secara konsisten memberikan edukasi penerapan prokes, protokol kesehatan di dalam lingkungannya. Dan mereka juga harus memastikan bahwa pembelajaran tatap muka itu terbatas dilaksanakan dengan memenuhi seluruh checklist tersebut. Dan menyiapkan Satgas COVID-19 di daerah masing-masing dan melakukan penanganan kasus jika ada yang terbukti kasus konfirmasi COVID-19. Jadi harus selalu siaga satuan pendidikan kita. Dan tentunya pemerintah daerah, kantor, dan atau kanwil Kemenak untuk melalui Dinas Pendidikan dan Kesehatan memastikan pemenuhan checklist tadi. Protokol kesehatan itu benar-benar dipatuhi. Melalui Dinas Perhubungan memastikan adanya akses transportasi yang aman, dan bersama Satgas melakukan testing dan tracing jika ada warga satuan pendidikan yang bergejala dan ditemukan kasus konfirmasi yang positif. Dan tentunya melakukan penanganan kasus dan menutup sementara pembelajaran tatap muka di sekolah tersebut kalau ada konfirmasi COVID-19. Jadi marilah teman-teman, marilah semua instansi pemerintahan dan juga instansi pendidikan, mari bersama-sama memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan hak belajarnya dengan aman dan selamat.